Halo, salam sejahtera. Saya Gama Dava Prananda, mahasiswa tingkat 3 Kesehatan Hewan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai adipati. Apa yang rekan-rekan pikirkan ketika saya mengatakan kata adipati? Adipati dolken? Tentu bukan. Adipati kali ini berhubungan dengan dunia medis. Lalu, apa sebenarnya itu adipati? Jadi, adipati merupakan serangkaian kegiatan untuk menentukan suatu penyakit, hingga akhirnya dapat menentukan jenis terapi apa yang akan diberikan pada pasien terduga sakit. Adipati merupakan singkatan dari 4 kata. Apa itu? Yang pertama, anamnes, yang kedua, diagnos, yang ketiga, prognos, dan yang keempat, terapi. Dari keempat kata itu, mari kita bahas. Yang pertama, anamnes. Kegiatan tanya-jawab untuk memperoleh informasi riwayat penyakit sebelum kepada pemeriksaan lanjutan. Anamnes terbagi menjadi 2, apa itu? Yang pertama, auto-anamnes atau kegiatan tanya-jawab langsung kepada pasien. Dan yang kedua adalah allo-anamnes atau kegiatan tanya-jawab kepada pemilik pasien. Perlu diketahui teman-teman, jenis anamnes yang digunakan di dunia medis hewan adalah jenis allo-anamnes. Yang kedua, diagnos. Kegiatan pengamatan terhadap perubahan pada hewan melalui gejala klinis yang terlihat. Diagnos terbagi menjadi 4, apa itu? Yang pertama, diagnos klinis atau diagnos berdasarkan pengamatan gejala klinis penyakit. Yang kedua, diagnos tentatif atau diagnos awal yang dibuat sementara dan dapat berubah berdasarkan pemeriksaan lanjutan. Yang ketiga, diagnos laboratorium atau diagnos yang dibuat berdasarkan hasil pengujian laboratorium. Dan yang keempat, diagnos banding atau diagnos yang dibuat dengan membandingkan suatu penyakit dengan penyakit yang lain dengan gejala klinis serupa. Yang ketiga, prognos, memprediksi kesembuhan penyakit ketika diberikan penanganan lanjutan. Prognos terbagi menjadi 3, apa itu? Yang pertama, fausta, atau memprediksi kesembuhan penyakit dengan peluang kesembuhan tinggi. Yang kedua, dubious, atau memprediksi kesembuhan penyakit dengan peluang 50 berbanding 50. Dan yang ketiga, infausta, atau memprediksi kesembuhan penyakit dengan peluang kecil. Yang keempat, terapi. Usaha untuk memulihkan kesehatan hewan yang sedang sakit. Terapi terbagi menjadi 4, apa itu? Yang pertama, terapi kausalis, atau terapi yang diberikan untuk menghilangkan penyebab penyakit. Yang kedua, terapi simptom, atau terapi yang diberikan untuk menghilangkan gejala penyakit. Yang ketiga, terapi suportif, atau terapi yang diberikan untuk meningkatkan dan mendukung kekebalan tubuh. Dan yang keempat, rest, atau terapi pemulihan tubuh dengan istirahat. Itulah sedikit pembahasan mengenai adipati. Terima kasih, saya Gama Dava Prananda. Salam sejahtera.